Patricia. Jadi Entalagi Media Indonesia ini sebenarnya perusahaannya itu fokusnya di bidang apa, Kak Patricia? Yes, Entalagi Media Indonesia itu sebenarnya bergerak di, obviously di bidang perfilman ya. Tapi emang kita bukan rumah produksi. Kami lebih fokus di bidang lebih ke distribusi, lisensi, dan manajemen intellectual property atau yang kita sebut sebagai IP. Jadi itu termasuk IP creation, IP development, sama IP acquisition. Jadi tugas kita itu sebenarnya lebih ke arah membantu kreator-kreator atau kreatif, PH, dari sisi investasi film, development. Jadi kita lebih marketing, promosi, sampai ke penjualannya yang kita sebut sebagai distribution. Lokal ataupun internasional juga. Jadi sebenarnya Entalagi Media Indonesia ini adalah sebenarnya untuk IP distribution juga, memfasilitasi untuk para PH juga untuk memproduksi film. Oke, berarti dari hulu sampai ke hilir diborong semua sama Entalagi Media Indonesia. Mantap. Kasih tepuk tangan dong. Yes. Pertanyaan kedua, Kak Patricia. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen ditunjukkan dari film Pernikahan Arwah The Butterfly House ini sebagai proyek pertama nih, proyek perdana dari Emmy? Boleh silakan dijawab. Iya, jadi kami sih berharap film ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kreatif untuk tetap semangat menggali cerita yang jarang diangkat di Indonesia. Jadi sebenarnya tradisi Cina Peranakan itu yang kami bawa di film ini itu berdasarkan kultur tradisi yang Cina Peranakan emang udah ada gitu, memang ada di sejarah Cina Peranakan di Indonesia, tapi mungkin di generasi sekarang udah mulai terlupakan gitu. Oke. Dan kami juga berharap dari film ini kita bisa menunjukkan secara gamblang bahwa perbedaan budaya dan kultur bukanlah menjadi hambatan yang apa ya, terjalinnya toleransi yang harmonis di Indonesia. Oke, berarti segala batasan tembok-tembok itu kita hancurkan. Iya. Karena tidak ada perbedaan. Sebenarnya pada dasarnya semua ras, suku itu semuanya apa ya? Semuanya menciptakan kebaikan, betul nggak sih Kak Patricia? Iya. Entalagi Media Indonesia juga berani gitu ya untuk bisa berkolaborasi dengan Real Life Films untuk menghasilkan karya produksi yang sebenarnya secara premis jarang banget orang mungkin mau produksi atau ambil, tapi semoga ini menjadi gebrakan baru, sesuatu yang fresh untuk film horor Indonesia. Terima kasih Kak Patricia. Masuk untuk tangan dulu bisa kalau yang Oke. Pertanyaannya kenapa apa yang membuat film Pernikahan Arwah spesial? Oke. Pertama-tama karena untuk Relay Films ini adalah kerjasama pertama kali Relay Films dengan Entalagi Media Indonesia. Mau bilang terima kasih untuk Iwan dan Patricia udah ngasih kesempatan Relay Films untuk bisa memproduksi, udah mempercayakan proyek ini kepada Relay Films. Itu spesial untuk kita. Oke. Kedua, sebenarnya ketertarikan awal itu ketika penulis Aldo Swastia menceritakan cerita ini ke kita Relay Films bahwa ada nih cerita horor dengan tema yang menurut saya sendiri saat itu benar-benar ini baru sih karena saya aja nggak tahu gitu loh. Yes. Tema ini kan sebenarnya kita mengangkat tentang pernikahan arwah yang menjadi judul kita juga, dan saya rasa itu spesial karena ketika saya mulai cari tahu apa sih pernikahan arwah, tentang budayanya, tradisinya, ternyata ini menarik banget dan kepingin banget, saya sebagai filmmaker saya kepingin banget mengangkat cerita ini ke audiens gitu, untuk audiens bisa kenal sama ritual ini gitu. Banyak sih sebenarnya spesialnya. Terus mungkin sama cast-castnya yang ada di sini. Iya, spesial kedua karena kita punya sutradara Paul Agustan ini yang membuat cerita ini semakin spesial, semakin indah, semakin serem. Jadi kita happy banget akhirnya kita bisa berjodoh dengan Paul Agustan untuk proyek ini. Dan selanjutnya sudah pasti kita punya jajaran cast yang wow, luar biasa. Ini mau minta jadwal mereka aja susah setengah mati, tapi Sampai 2002 kan masih sulit ya? susah. Cuma untuk ini kita dapat. Jadi
Aku rasa memang project ini sudah memiliki ensemble semua cast, kru, filmmaker semua yang tepat. Ya, jadi aku punya harapan besar sih terhadap cerita ini untuk disampaikan. Jadi semuanya sinergi ya, dari cerita, penulisan, cast, dan pokoknya semuanya deh. Ya. Oke. Syutingnya di mana boleh tahu, Kak Desi? Kita syutingnya itu 18 hari. Yes. Kita syuting di Jakartanya itu 3 hari dan sisanya kita berangkat ke Jawa Tengah. Jawa Tengah Selatan. Kita syuting di Lasem, di Rembang. Kenapa juga aku bisa bilang tempat ini spesial dan kenapa kita pilih adalah karena memang Lasem itu ternyata punya banyak history, cerita, sejarah yang masih sampai hari ini masih mereka pertahankan gitu. Jadi ketika Paul minta, gue pengen rumahnya nih, gue pengen spesifik nih, ya udah kita cuma nemu itu di Lasem gitu. Jadi tahu ya. Makanya kita cukup happy sih waktu itu scouting cari lokasi dan memang jodohnya di sana gitu. Jadi kita berangkat ke sana. Lumayan banyak keseruan syuting karena memang Lasem itu kembali lagi menurutku adalah daerah yang tua sih ya. Jadi memang masih banyak banget bangunan-bangunan yang masih dipertahankan gitu sehingga itu membuat kita juga cukup terkejut sih sebenarnya ketika ternyata masih ada bentuk rumah kayak gini di sana yang masih seperti zaman dulu puluhan ratusan tahun bahkan gitu umurnya. Sebenarnya kalau mau ngomong keseruannya bukan hanya ketika syuting ya, tapi ketika dari kita mulai ensemble pemain, editing, terus juga gimana caranya kita karena kita memang sangat berhati-hati dengan apapun yang akan ada di dalam film ini yang berkaitan dengan tradisi atau budaya. Karena kita cukup spesifik ngomongin era dan juga budaya. Jadi kita punya satu jagoan researcher untuk menjaga itu semua gitu. Tetap jaga dari awal hingga akhir untuk semua bahkan sampai barang-barang, semua lagu itu semua kita riset gitu. Itu seru banget. Dan keseruannya juga aku merasa dari kita prep sampai hari ini aku nggak pernah punya project yang pemainnya sesayang ini satu sama lain. So sweet banget. Karena aku tidak mengira karena ternyata ketika kita mulai berproses ternyata mereka cocok semua gitu. Ngeblend aja gitu. Sebenarnya belum ada yang beberapa yang baru kenal mungkin di project ini, tapi kekuatan itu juga terbawa ke filmnya gitu. Sampai sekarang tetap colongan-colongan tetap bareng terus gitu. Itu aku happy sih. Oke, tadi produser, sekarang kita mau bergeser ke Pak Sutradara. Oke, jangan sabar sepertinya kita mau ke Mas Paul Agusta sebagai sutradara film Pernikahan Arwah The Butterfly House ini. Mas mau tanya dong gimana perasaannya menyutradarai film horor? Ini sebenarnya film horor kedua saya, walaupun yang pertama sebelumnya belum tayang. Tapi ini adalah horor. Saya penggemar film horor. Dan salah satu hal kenapa saya tertarik sama Pernikahan Arwah sejak dikasih adalah karena seberapa bedanya. Dari segi cerita, dari segi latar belakang, dan saya pribadi udah lama punya ketertarikan terhadap budaya peranakan Cina di Indonesia. Jadi ketika ditawarin ini langsung nggak mikir 1,5 kali malah langsung hayu. Terus pas baca skripnya hayunya berkali-kali lipat lagi ayo. Terus jadi semangat banget karena banyak sekali yang bisa dieksplor dari sisi cerita, dari sisi visual, arsitektur, musik, semuanya banyak dan kaya sekali. Dan spesifik di peranakan Cina di Indonesia. Pernikahan budaya Cina ke Indonesia dengan spesifik per daerah, terutama di Lasem, di Jawa Tengah, itu menarik banget.
dan karena ketertarikan terhadap itu dan seberapa uniknya cerita dan premis dan seberapa besar kemungkinan eksplorasi secara visual dan storytelling, saya langsung tertarik dan sangat bersyukur diminta untuk menyutradarai film ini karena pengalamannya juga adalah mungkin bisa dibilang pengalaman syuting terbaik saya selama 25 tahun. Cast-nya jauh banget, tim produksinya jauh banget, support dari Antologi Media Indonesia, dari Real Films itu sangat besar. Jadi benar-benar pengalaman yang mudah-mudahan sih pengalaman yang kita rasakan itu the joy of making it itu bisa terasa sampai ke penonton gitu ya. Karena we had a wonderful time making it. Wow, tepuk tangan dong, itu lagi ini penasaran banget sama filmnya, Mas Tado. Nah, kebetulan sebelum ini saya pernah mendengar tentang tentang ritual pernikahan arwah ini. Ritual. Ya, walaupun tidak terlalu mendalam. Jadi setelah research dan melihat menonton banyak dokumenter tentang ini dan bicara dengan researcher kami juga, makin melihat ini potensi untuk mencekam, potensi untuk creepiness-nya, untuk terornya sangat besar. Mengerikan pokoknya ya Mas ya? Iya, apalagi dengan cerita yang diciptakan dan dirajut dengan cukup indah sih menurut gue oleh Alga dan Aryo. Itu jadi benar-benar potensi untuk terornya sangat besar dan menggunakan elemen-elemen seperti lilin, dupa, dan ritual-ritual melibatkan altar dan elemen-elemen visual itu ternyata sangat bisa digunakan untuk naik turunkan teror dan mengontrol suhu horor semua film gitu, dan itu kita coba lakukan sebisa mungkin. Dan kan banyak banget elemen yang bisa dipakai, yang kita coba mainkan mulai dari rumahnya sendiri. Itu makanya dari awal mungkin aku sedikit membuat sakit kepala produksi karena BM rumahnya harus menggunakan Cina, nggak boleh campur dengan kolonial atau apa, pokoknya spesifik gitu. Makanya kita custom, dan karena aku merasa bahwa apalagi kalau kita percaya nggak percaya, aku merasa bahwa bangunan itu menyimpan memori. Ya, setuju. Kalau misalnya kita benar-benar bekerja atau bercerita di dalam sebuah rumah yang memang sudah menyimpan sejarah itu, energi itu akan terpancar. Benar. Dan untung banget kita berhasil menemukan rumah yang energinya sangat kuat dan sangat cocok buat film kita gitu. Tapi aman kan Mas Paul syutingnya, nggak ada gangguan-gangguan? Relatif aman. Ini adalah foto dari foto album dari rumah keluarga Salim. Yang ada di foto ini adalah Mehua, salah satu leluhurnya Salim. Oh, yang diperankan oleh Brigita Cynthia, yang cantik di situ. Dan Mehua ini ya nggak mau, I don't want to spill too much. Lihat saja, pokoknya dia adalah salah satu penggerak utama cerita ini. Krusial banget ya Mas ya? Krusial sekali. Dan ada alasan kenapa foto ini men-trigger banyak kejadian di film ini. Wow. Saya ngeliatnya juga udah merinding sih Mas. Karena albumnya itu kayaknya old school sekali ya. Kita kalau melihat foto album zaman kita masih kecil tuh begini banget nih. Jadi sih untuk mendeskripsikan, menggambarkan kalau memang semengerikan itu ya masa lalu sepertinya. Nah, kita nanti tonton aja bakal rilis mungkin tahun. Boleh di-spill nggak Mas kira-kira akan rilisnya sekitar tahun depan ya Mas ya? Ya, definitely tahun depan. Definitely tahun depan, tahun 2025.